Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan, Baik, Pak. Oh, syukurlah kalau kalian baik-baik di sana. Oke, sebelum kita memulai kelas kita di pagi hari ini, siapa yang mau berdoa? Ayo, dari kalian berdua siapa yang mau berdoa? Saya. Oke, silakan mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami mau belajar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Mira. Terima Sama-sama, kasih, Pak. Mira. Sama-sama. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Santri jago tuh. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Miranti Hia. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Hadir semua ya di pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam materi kita, Bapak akan screen materinya ya, supaya anak-anak juga bisa lihat PowerPoint Bapak gitu. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah belum? Belum. Masih load. Lagi loading. Masih loading ya? Iya, Pak. Gimana, udah kelihatan? Belum. Belum, Pak. Masa sih? Sudah. Udah ya? Nah, ini Sudah. Oke, jadi pelajaran kita yaitu pendidikan agama Kristen. Jadi materi kita di pagi hari ini tentang, ada yang tahu tentang apa? pelayanan. Pelayanan ya. Nah, kenapa Bapak ambil materi tentang pelayanan? Udah kelihatan ya di situ? Sudah, Pak. Bentar ya, saya ini dulu supaya bisa gede di situ. Soalnya di sini lagi kursornya masih. Oke. Jadi kita belajar hari ini tentang pelayanan. Kenapa Bapak ambil materi tentang pelayanan? Karena situasi di daerah Bapak itu banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih remaja, mereka tidak mengerti yang namanya pelayanan. Dan anak-anak zaman sekarang itu mereka nggak peduli dengan pelayanan, karena mereka berpikir bahwa mereka itu masih muda. Jadi mereka nggak ambil pusing dengan pelayanan ketika dipercayakan untuk pelayanan di gereja maupun di luar. Jadi ini ada alasannya, bisa kalian lihat alasan tentang pelayanan. Jadi materi Bapak hari ini adalah mari belajar pelayanan. Tentu anak-anak juga masih belum paham tentang pelayanan, maka Bapak hari ini memberikan materi tentang pelayanan supaya anak-anak bisa mengerti tentang pelayanan, supaya ketika anak-anak dikasih kepercayaan untuk pelayanan, kalian udah tahu seperti apa sih pelayanan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ini alasan materi Bapak tentang pelayanan. Kalian bisa paham ya? Bisa, Pak.
Oke, Pak. kita lanjut. Di ini ada alasan Bapak untuk memberikan materi tentang pelayanan. Yang pertama, Bapak mau supaya anak-anak itu mengerti tentang pelayanan. Bapak mau supaya kalian bisa mengerti tentang pelayanan. Dan yang kedua, Bapak mau supaya kalian punya pemahaman yang luas tentang pelayanan. Dan Bapak mau juga kalian harus ketahui bahwa Bapak dan kalian bisa tahu bahwa kita punya tugas, yaitu melayani Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak mau supaya kalian juga bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian sudah mengerti tentang pelayanan, kalian melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar rutinitas gitu. Jadi kalian bisa pahami ya. Paham, Pak. Kita akan masuk dalam pengertian pelayanan. Menurut Susan, pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu melayani Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, gitu Pak. Oh ya, terima kasih. Jawabannya benar sih. Kalau menurut Mira gimana? Menurut Mira pelayanan itu apa sih? Oh, menurut Mira Bapak kayak gini gitu. Menurut saya, Pak, pelayanan itu melakukan pekerjaan baik dalam pekerjaan melayani Tuhan dalam gereja maupun melayani orang-orang di sekitar kita, menolong juga bentuk pelayanan. Itu, Pak. Terima kasih. Oh, good. Itu benar sekali jawaban Mira sama jawaban si Susan. Jadi ada pendapat Bapak nih ya. Pelayanan adalah penyerahan diri seutuhnya segenap hidup atau kepada Allah sebagai respon atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, bukan penyerahan diri kepada pimpinan di kantor atau orang yang lebih berkuasa. Artinya pelayanan itu penyerahan diri kita kepada Tuhan atau respon kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah lebih dulu menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kalau kita melayani berarti penyerahan diri kita atau respon kita kepada Tuhan. Bukan respon kita kepada pimpinan kita, contohnya di sekolah, di gereja. Bukan respon kita kepada ini, istilahnya bukan pelayanan kita bukan hanya kepada gembala atau kepala sekolah, bahkan teman kita, tapi pelayanan kita adalah salah satu respon kepada Tuhan. Jadi anak-anak bisa pahami ya kalau pelayanan itu sebagai penyerahan diri atau respon kita kepada Tuhan. Karena pelayanan sejati tidak dibatasi oleh gereja atau tidak dibatasi oleh gereja seperti tadi Mira katakan bahwa pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kita ada kita bisa melakukan pelayanan. Artinya pelayanan tidak hanya dilakukan di dalam gereja, tetapi di tempat kerja, di rumah, di sekolah, dan lain-lainnya. Kita harus mencerminkan sikap yang melayani. Jadi ketika kita di sekolah atau di gereja, kita harus melayani atau melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Karena pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya di gereja, tapi di luar juga bisa melakukan pelayanan. Jadi itulah pengertian pelayanan dalam suatu kegiatan sebagai orang percaya gitu. Kalian bisa paham ya apa yang disampaikan oleh Bapak di pagi hari ini. Nah, lanjut. Ada Bapak kutip dari kitab Kolose pasal 3 ayat 20
Juga di sana dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus sungguh-sungguh buat Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Contohnya ketika Susan dipercayakan untuk melayani, jangan berpatokan kepada pimpinanmu atau kepada kepala sekolahmu, tetapi sungguh-sungguhlah melakukan pelayanan itu. Karena sudah jelas di sini bahwa perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu, berarti kita sedang melayani Tuhan. Kalian bisa paham ya? Bisa, Pak. Bisa, Kalau Pak. segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, berarti kita sedang melayani Tuhan. Karena pelayanan menyangkut aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita dipanggil untuk melayani. Jadi Bapak harap supaya Susan dan Mira bisa mengerti tentang pelayanan, supaya kemudian hari ketika diperhadapkan atau dipercayakan untuk melayani, istilahnya udah ada dasar, oh pelayanan yang sesungguhnya kayak gini, iya kan? Iya, Pak. Jadi kalau pertanyaan kayak gini, mengapa kita harus melayani? Ada pentingnya pelayanan di sini, Bapak akan sampaikan kepada kalian semua supaya bisa memahami pentingnya pelayanan. Menurut Susan, mengapa sih kita harus melayani? Karena Tuhan udah berkata sudah ada di dalam Alkitab di Matius 28 bahwa kita itu harus mau melayani. Ya. Tuhan udah ada kasih mandat buat kita untuk menjalankan misinya Tuhan. Oke, benar sekali. Kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya kita harus melayani Tuhan. Menurut Mira, apa sih kita harus melayani? Atau kenapa sih kita harus pelayanan gitu? Kalau menurut saya, kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Jadi Tuhan sudah memberikan teladan yang baik, maka itu yang harus kita teladani. Oh iya, benar sekali. Jadi ada pentingnya pelayanan, kenapa kita harus melayani. Di sini ada tulis beberapa poin yang akan kita pelajari. Bentar ya, lagi lelet soalnya. Bentar ya, soalnya PowerPoint-nya nggak keluar lagi. Oke. Jadi pentingnya pelayanan yang pertama, aduh, Bapak tulis salah lagi di sini. Dua lagi. Jadi pentingnya pelayanan yang pertama karena kita diciptakan untuk melayani. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti jawaban Susan sama Mira tadi. Itu sangat benar sekali. Dan yang kedua, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita, menanggung segala dosa kita dan menyelamatkan supaya kita dapat melakukan pekerjaan kudus. Hal yang sangat bentar ya. Jadi kita harus mengerti dari ayat tersebut, yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat 19 di sana dikatakan bahwa kita tidak dapat
Apa ya tulisan apa soalnya di sini lagi nggak kelihatan. Susan bisa baca nggak? Yang poin kedua tuh, yang di bawahnya. Selamatkan untuk melayani Allah. Yang ini. Di bawah 2 Timotius 1 ayat 9 tuh. Oh, hal yang harus sangat kita mengerti dari ayat tersebut adalah bahwa kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, melainkan kita diselamatkan untuk pelayanan. Nah, itu alasan kedua kenapa kita harus melayani, karena Tuhan menyelamatkan kita untuk melayani Tuhan, bukan melayani gembala kita, melayani kepala sekolah kita, bahkan melayani orang-orang yang ini. Tetapi ketika kita melayani, kita sedang melayani Tuhan. Walaupun memang kita dipercayakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita harus tahu bahwa tujuan kita melayani adalah melayani Tuhan. Jelas ya suara Bapak atau penjelasan Bapak? Dan yang ketiga, kenapa kita harus melayani Tuhan? Jadi ini pentingnya bahwa kita dipanggil untuk melayani Allah. Jadi kita dipanggil Allah atau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi itu pentingnya pelayanan, bahwa kita dipanggil untuk melayani. Minta tolong Mira bisa baca di bawahnya, soalnya di sini nggak kelihatan semua, nanti nggak jelas Bapak baca di sini. Poin yang ketiga ya Pak ya. Ya. Sering kita berpikir bahwa hanya sebagian orang saja yang dipanggil untuk melayani, yaitu para pendeta, staf lembaga pelayanan, pekerja gereja full-time. Alkitab berkata bahwa Allah sendirilah yang memanggil kita untuk melayani. Nah, Kita terima baca kasih. dari Kadang-kadang kita berpikir itu melayani Tuhan hanya di gereja. Bahkan kita berpikir bahwa pelayanan adalah orang-orang tertentu gitu, contohnya pendeta atau staf. Kadang-kadang anak-anak berpikir seperti itu. Jadi bukalah pemikiran tentang pelayanan supaya ketika udah belajar materi ini kalian bisa terapkan dimanapun kalian berada gitu, baik di sekolah, di gereja maupun di mana kalian tinggal gitu. Kalian bisa, pelayanan bukan hanya seorang pendeta atau staf, bahkan pekerja gereja gitu. Jangan berpikir seperti itu. Tapi dengan materi ini kalian bisa tahu bahwa pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya di gereja, tapi di luar juga bisa melayani Tuhan. Kalian paham ya, Susan, Mira? Oke, kita akan masuk pada tujuan pelayanan. Jadi tujuan pelayanan ini Bapak tulis, tujuan pelayanan kepada Tuhan bukanlah untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, melainkan untuk memperkenalkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang agar mereka mengenal Dia dan hidup di dalam Dia dan memuliakan Tuhan. Jadi pelayanan kita bukan tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak orang gitu. Kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi tujuan pelayanan kita adalah untuk memperkenalkan Kristus dalam kehidupan orang-orang. Jadi itulah tujuan pelayanan. Ketika kita melayani, tujuannya untuk memperkenalkan Yesus dalam diri orang-orang tersebut. Jadi bukan hanya, kita kumpul sebanyak-banyaknya, bukan seperti itu. Tetapi ya seadanya gitu untuk memperkenalkan Yesus dalam diri orang-orang. Dengan pelayanan
supaya mereka bisa memuliakan Tuhan. Jadi ketika Susan disuruh, Susan pelayanan di sini, Mira pelayanan di sini. Tujuannya bukan, oh saya mengumpulkan orang-orang sebanyak mungkin. Bukan seperti itu. Tapi ya seadanya aja untuk memperkenalkan Yesus gitu dalam diri mereka. Jadi itu tujuan pelayanan. Jadi Bapak harap supaya anak-anak bisa mengerti dengan penjelasan Bapak. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk dalam kesimpulan. Mungkin Susan ada pertanyaan, Pak, kenapa sih kita harus ini? Begitu juga dengan Mira. Ya apa aja, mungkin ada pertanyaan, supaya kita diskusi atau Bapak menjelaskan tentang pelayanan. Mungkin ada Susan, Mira. Mira dulu deh. Susan duluan. Ayo Susan. Ya pertanyaan apa aja lah bisa. Supaya Bapak bisa Oke, jelaskan gini, Pak. sedikit. Kita diskusi bersama gitu. Susan ada pertanyaan, Pak. Nah, Tadi kan dari Bapak yang pertama, katanya kalau di daerah Bapak itu di sana anak-anak ya jarang melakukan pelayanan atau tidak jarang orang mementingkan pelayanan, padahal pelayanan itu penting. iya. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang, bagaimana sih kita sebagai muridnya Tuhan Yesus untuk memperkenalkan Tuhan itu kepada mereka, bukan hanya pelayanan melalui firman, tapi bagaimana supaya mereka itu benar-benar mau gitu loh. Jangan hanya mereka mendengarkan firman, pasti tahulah anak-anak sekarang cepat bosan. Ya, Jadi ya. bagaimana dengan itu? Menurut Bapak ya yang pertama kita lakukan harus pendekatan dulu. Pendekatan dulu. Nah, setelah pendekatan ya kita mulai dari situ, kita bisa memberikan ya apa aja yang bisa kita lakukan. Contohnya kita ngumpul bareng, makan-makan bareng. Kita terutama yang harus kita lakukan adalah pendekatan. Apalagi dengan orang-orang atau anak-anak zaman sekarang itu istilahnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak membangun diri mereka. Jadi kita harus pendekatan, kita harus tanya apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak mau melayani atau pelayanan. Jadi yang pertama kita harus pendekatan dulu, baru kita harus, dan yang kedua kita harus ketahui masalah apa yang mereka hadapi atau persoalan apa dalam kehidupan mereka gitu. Ketika kita sudah tahu permasalahan mereka atau masalah-masalah yang mereka hadapi, kita masuk dari situ. Kita memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah, dari situ kita bisa masuk, kita sering-sering atau sering kita kasih firman kepada mereka supaya mereka tahu gitu. Oh, ternyata ketika kita melayani, kita sedang melayani Tuhan, bukan sekedar pelayanan, tetapi kita sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan gitu. Jadi itu penjelasan Bapak sih. Dengan orang-orang yang tidak peduli dengan pelayanan, tidak istilahnya merasa bodoh amatlah dengan pelayanan. Jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan pendekatan. Nah, setelah pendekatan kita harus tahu permasalahan mereka, baru kita kasih dorongan, motivasi, arahan, supaya mereka melakukan hal-hal yang baik. Itu penjelasan Bapak. Bisa paham ya? Kalau menurut Mira gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya pada kesimpulan.
Jadi kesimpulan tentang pelayanan bahwa pelayanan adalah penyerahan diri kita kepada Allah sebagai respon atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita. Jadi pelayanan yang sesungguhnya adalah respon kita atau penyerahan kita kepada Allah. Dan pelayanan juga bukan hanya di gereja, melainkan di luar gereja kita bisa melakukan pelayanan untuk menyenangkan hati Bapa dan memuliakan Allah Bapa kita di surga. Jadi ini yang menjadi kesimpulan dari pembahasan dari awal sampai akhir. Jadi Bapak harap supaya kalian bisa paham, mengerti tentang pelayanan yang sesungguhnya. Bisa paham ya kalian semua, Susan, Paham, Pak. Mira. Paham. Jadi itu yang menjadi kesimpulan anak-anak di pagi hari ini. Bapak harap semoga dengan materi yang Bapak sampaikan ke kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa melakukan kemudian hari ketika kalian dipercayakan untuk pelayanan. Oke? Bisa paham ya, bisa mengerti apa yang materi Bapak sampaikan di pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin kita evaluasi atau apa gitu. Apa yang menurut Susan bagus enggak materi ini, atau aku enggak suka materi ini gitu. Kalau menurut Susan sih Pak, menarik ya, karena kan di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang nggak mengerti dan nggak paham arti dari pelayanan itu apa. Kebanyakan orang-orang melakukan pelayanan cuman karena hanya supaya biar dia terkenal atau biar dia dapat upah dari gereja, padahal pelayanan itu bukan hanya mengenai materi atau mengenai supaya dia tenar, tapi bagaimana dia benar-benar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan gitu loh. Ya, benar sekali. Kalau menurut Mira materi Bapak bagus apa enggak gitu? Materi hari ini Mira sangat senang secara pribadi bisa tahu arti pelayanan, tujuannya kemana, dan semuanya Mira baru tahu kalau kita melayani hanya untuk Tuhan saja. Gitu. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih buat respon Mira, Susan. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita di pagi hari ini, kita akan mengakhiri dengan doa. Dan doa yang dipimpin, ya Bapak sendiri gitu. Bapak pimpin doa sendiri ya. Oh, sebelum kita berdoa, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Sebelum Iya, Pak. sebelum kita doa, ada tugas gitu. Tugasnya simpel aja sih. Tugasnya apa sih kita harus melayani Tuhan? Nanti minggu depan atau kalian bisa jawab, Susan, Mira. Ya? Yep. Tugasnya kerjakan di rumah, bukan sekarang ya. Nanti minggu depan dikerjakan. Oke? Bapak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga Bapak bisa menyampaikan materi tentang pelayanan kepada anak-anak. Ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu mengurapi anak-anak yang belajar di SMP Negeri Samaetek. Tuhan, biarlah Tuhan terus memakai mereka untuk orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap orang tua mereka dimanapun mereka berada Tuhan.
Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih, kasih ya. Nah, Tuhan ada berkati. foto Pak, foto Pak, foto. Oh, foto dulu ya. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3.